hari ini teman-teman, siapa yang udah pernah nonton film tadi? Saya pengen tanya dulu. Gak ada semuanya ya? Oh, gak ada yang, gak ada, gak sempet ya? Kasihan lu terlalu sibuk kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Buat yang belum pernah nonton, berarti kebetulan San. Ya, saatnya kita bercerita. Iya, Mau jadi nonton. teman-teman Jadi hari nggak ini, sharing, kita ya nonton. hari ini dijebak sebenarnya teman-teman. Kita mau nonton 1,5 jam video ini teman-teman. Enggak ya. Tapi teman-teman hari ini Ivan sama Sansan pengen cerita, yaitu bukan cerita tentang kita Tes, teman-teman. tes. Ya, hari ini bukan tentang kita, tapi hari ini kita mau sharing tentang sebuah perjuangan, teman-teman. Sebuah apa? Perjuangan, teman-teman. Hari ini saya bukan mau memotivasi, kita juga bukan motivator, ya dulu ya, tapi hanya pengen menginspirasi, ya, pengen menginspirasi, kita pengen menanam benih di teman-teman, dalam diri teman-teman, bahwa benih sebuah perjuangan, teman-teman. Ya, so hari ini izinkan Ivan sama Sansan sekali lagi untuk sharing, teman-teman. Boleh ya? Oke, kita mau masuk ke background singkat. Nah, teman-teman yang tadi, film tadi sengaja kita setel di awal, kenapa? Karena menurut kita itu benar-benar video ya, bukan satu video, bahkan satu film yang mungkin mewakili kehidupan kita, bahkan kita berani jamin mungkin sebagian teman-teman bahkan seluruh orang pasti mengalami dalam hidupnya seperti tadi teman-teman. Bukan tentang manjat gunung ya teman-teman ya, tapi tentang perjuangan itu teman-teman dalam waktu dia bisa memanjat gunung itu. Nah, saya pengen cerita sedikit. Ini namanya Nims, teman-teman, Nims Purja. Dia orang Nepal, ya. Rise Above the Clouds ini judulnya ya. Nah, nanti saya akan cerita kenapa saya kasih judul kita perlu rise above the clouds, ya. Oke, balik lagi ke slide berikutnya tentang background-nya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang background-nya, bukan tentang kita nih ya sekali lagi ya, tapi tentang si Nims-nya. Nims itu adalah bukan tukang panjat gunung aslinya, teman-teman. Ya, bukan hobi juga, lo bayangin nggak? Dia nggak hobi manjat gunung tadinya, tapi dia hanya seorang, betul. Itu kalau di Indonesia sayang ya, di Nepal nggak ada. Tapi apa teman-teman? Dia adalah seorang yang biasa, background-nya biasa aja, dari keluarga yang humble banget, bahkan bisa dibilang di bawah rata-rata, dan dia dulunya itu adalah ya anak muda biasa yang memutuskan mengikuti jejak papahnya jadi seorang tentara. Tentara apa? Kalau teman-teman tahu, tentara Gurkha, tahu nggak? Ya tahu ya, Gurkha Soldier itu badass banget lah. Kalau bisa dibilang itu salah satu tentara ya British dari UK. Itu kalau bisa dibilang dia kayak nggak punya rasa takut katanya ya teman-teman tentara Gurkha. Dan gak gampang buat bisa masuk jadi seorang tentara Gurkha. Nah, kalau bisa dibilang dia tahu nggak, dia itu punya mimpi teman-teman ya. Waktu dia masuk di tentara Gurkha itu kan seleksi nggak gampang ya, dia perlu latihan banyak mempersiapkan diri untuk bisa kesini ya, untuk bisa masuk menjadi seorang tentara Gurkha. Dia perlu latihan fisik, perlu latihan mental. Nah, waktu seketika dia masuk jadi tentara Gurkha, teman-teman, dia ada satu momen dia disuruh beberapa beberapa prajurit gitu ya, beberapa peleton disuruh manjat tuh cobain ke Everest, ya kan? Tapi mereka nggak sampai puncak, nggak summit judulnya. Kalau yang pernah naik gunung itu mereka nggak summit, mereka cuma sampai base camp, ya. Jadi kalau kita lagi mau manjat gunung tuh ada base camp, ada camp 1, camp 2, camp 3 sampai summit. Ya itu perlu beberapa momen. Nah, mereka cuma sampai di base camp atau camp satunya aja. Dan padahal tentara iya ya, sengaja ya Mike ya. Nah, sampai mana tadi Mike? Saya jadi lupa. Padahal tentara Gurkha ya terkenal itu sangat elit teman-temannya. Dan dia sering ditanya, gimana lu kemarin? Udah sampai ya kemarin ya ke puncak, katanya ke summitnya Everest ya. Padahal nggak ada yang sampai puncak. Tentara Gurkha tuh belum pernah ada sampai puncak Everest, teman-teman. Ya, so itu yang menjadikan dia pikiran gila ya. Tiap kali nih, gue tuh seorang Gurkha, jati dirinya seorang tentara Gurkha, ya kan? Tapi dia sering ditanya orang dan dia merasa ternyata
Gue cuman sekedar seorang tentara yang kalau ditanya, lu bukannya udah pernah panjat lu Mount Everest? Iya sih, gue pernah. Tapi gue cuma sampai camp 1 doang. Bener nggak? Kebayang nggak sih teman-teman? Dan itu membuat dia jadi gila ya. Kenapa gini-gini amat? Yuk kita buktiin. Dia pengen ngajak beberapa teman-temannya untuk bisa menyelesaikan sampai summit. Tapi nggak bisa punya waktu karena yang namanya tentara itu perlu waktu dinas kerja yang gila banget, teman-teman ya. Nah, sampai dia kepikiran gitu ya bahwa yang namanya di Nepal di negaranya itu banyak ini ya background juga bisa bilang Sherpa. Sherpa ada yang tahu nggak teman-teman? Sher, iya. Dalam tanda kutip dia kayak yang ngebantu kayak memandu kalau kita lagi manjat gunung. Backgroundnya itu Sherpa itu sama sekali orang nggak kenal siapa sih Sherpa itu. Dan itu yang menjadikan si NIMS ini juga punya pengen keinginan bahwa oke, gue pengen tunjukin sama dunia dari negara asal yang Nepal, kebanyakan Sherpa itu dari Nepal teman-temannya, dia pengen nunjukin bahwa Sherpa itu ya juga manusia. Karena biasanya orang-orang, ini nggak ngomongin rasis atau apa, tapi kenyataan orang bule saat di interview, saat diwawancara dia cuma ngomong oke gue berhasil manjat apa namanya Everest dan lain-lain dengan Sherpa gue, dengan Sherpa gue, tanpa dia sebut siapa nih si Sherpa ini nih. Padahal ya kalau boleh ngomong ya yang bawain ya, peralatan berat 20-30 kilo itu si Sherpanya teman-teman. Kebayang nggak? Yang si bulenya jalan aja biasa bawa light, very light. Dia berjalan dengan sangat ringan. Yang bawa beban Sherpa. Dia bisa hire 1-2 orang Sherpa dan bayarannya, sorry to say, minim, betul. Jadi dia pengen gila ya ini orang negara negara gua kok gini-gini amat gitu ya. Backgroundnya benar-benar humble sederhana tapi kenapa sih sampai kenapa orang nggak bisa nembus gitu? Mentalnya seorang Sherpa itu merasa bahwa mereka is just a Sherpa. Gua nggak mungkin bisa nembus tuh. Leader-leader gua tuh selalu orang-orang Westerners gitu. Dia bilang foreigners, Westerners dan gua nggak akan bisa kayak mereka. Padahal mereka ya juga manusia sama-sama gitu kan. Bahkan mereka malah sangat bergantung dengan seorang Sherpa gitu teman-teman. Nah, jadi bener-bener gue pengen cerita apapun backgroundnya kayak tadi Nips bilang ya sebenarnya kita bisa teman-teman. Oke teman-teman boleh tepuk tangan dong teman-teman. Nah eh, boleh ke slide berikutnya. Nah belum ya. Oke nah teman-teman tapi sebelum masuk ke sini ya saya pengen cerita lagi bahwa cerita tentang tadi Nims dan tentang Sherpa percaya nggak percaya teman-teman dengan backgroundnya dia sebagai seorang tentara Gurkha itu ternyata teman-teman mempersiapkan dirinya untuk jadi bisa menyelesaikan tadi judul filmnya 14 Peaks. So kalau teman-teman berangkat dari background apapun ya itu sebenarnya teman-teman sedang dipersiapkan ya percayalah teman-teman. Dan Nims bilang di awal filmnya diputar dia bilang don't be afraid to dream big. Gila ya, dia bilang langsung dengan eh, apa namanya suara beratnya, suara yang beraninya, dia bilang sekali lagi, don't be afraid to dream big. Dan dia bilang, doesn't matter when you come from, you can show the world nothing is impossible. Gila, gue pikir ya, begitu di awal statementnya dia bilang, tadi teman-teman lihat trailernya ya, biasanya orang menyelesaikan ya 14 puncak tertinggi di dunia itu dulu zaman dulu banget namanya Reinhold Messner kalau teman-teman cari itu dia butuh menyelesaikan 16 tahun wajar dengan equipment yang dulu dan dengan waktu yang ada dia menyelesaikan 16 tahun dan waktu tercepat setelah Reinhold itu ada orang yang menyelesaikan dengan waktu berapa teman-teman tadi 7 tahun dan dia bilang gua bakal nyelesain 14 Peaks. Gila, ini gue sampai merinding nih. Kalau teman-teman wajib nonton deh. Itu benar-benar menanam benih perjuangannya gila banget gitu ya. Berapa teman-teman? 7 months. Gila nggak? Gila. Itu gila banget teman-teman. Bahkan mungkin di kalangan mountaineers ya. Kalau orang-orang di kalangan yang naik gunung itu namanya ada istilahnya mountaineers. Itu bilang lu sinting. Lu gila. Lu bego. Ini orang idiot kali ya gitu ya. Lu nggak lihat apa nih orang sebelumnya?
7 tahun. 7 tahun dia selesaiin 14 peaks. Puncak-puncak tertinggi di dunia. Ya. Dan yang seru adalah saat kita menentukan set tujuan, kita dalam hidup kita punya goal. Ya, gue percaya masing-masing punya goal. Sama seperti Nips. Ya, dia bilang, lu tahu nggak? Dalam hidup orang yang mau menyelesaikan 14 peaks dalam hidupnya, itu pasti karena sebuah a cause. Pasti ada sebabnya, ada tujuannya. Dan saya percaya semua yang teman-teman hadir di sini, ya, background apapun, yang masih pengusaha, yang karyawan, yang masih muda, mau cewek, mau cowok, apapun, ya, punya sebuah tujuan. Nah, dia gila banget. Ini orang gila banget. Sampai karena dia bukan background orang kaya, ya, dia perlu cari support. Dia perlu cari pendanaan. Itu sampai teman-teman tahu Red Bull ya, olahraga ekstrim misalnya ada Red Bull, dia bilang, Nims, lu tahu nggak, gue cuma mau bilang satu kalimat sama lu pengen nyelesain 14 peaks dalam waktu 7 bulan, lu kayak lagi swimming to the moon katanya. Lu tuh kayak bener-bener, lu tuh kayak sama aja kayak lu nyebut di depan publik, gue mau berenang ke bulan ini gitu kan. Gila ya, nanti gue ceritain ya. Oke, next. Nah ini teman-teman, ya, iya. Oh yang sebelumnya ya. Oke. Oh sebelum sini, sorry Sansan mau nambahin dulu. Sorry, bisa balik ke slide sebelumnya? Mau nambahin ya teman-teman ya. Jadi dari yang tadi don't be afraid to dream big. Jadi ngerelate yang cerita Ivan tadi, sini, maksudnya relate-nya apa sih sama kita gitu. Ini udah bagus. Tes. Nah, jadi relate-nya apa sih sama bisnisnya kita gitu di Prudential teman-teman. Jadi awal pertama kali terutama buat partner baru gitu ya. Pertama kali Ensan join ke Prudential, oh iya mungkin kita tahu buat kita tuh perlu punya dream big teman-teman. Nah, waktu pertama kali saya sebelum join ke Prudential malahan gak kepikiran teman-teman buat dream big. Kenapa? Karena oh iya cuman hanya sekedar, oh saya mau hal ini mau hal A atau mau hal B gitu ya. Nah tapi oh iya ya ternyata waktu kita join di Prudential, kita tahu oh iya ya hidup itu kita dikasih identitas baru teman-teman. Dikasih identitas baru apa? Kita bukan hidup yang biasa-biasa tapi kita perlu punya hidup yang hebat teman-teman. Gitu. Nah di situ iya juga ya, di yang ini tuh dia saya nonton ya teman-teman, Ivan baca bukunya, jadi dia double, jadi lebih rinci. Ada buku sama film, saya pilih film Netflix. Saya nonton 2 kali gitu ya, dia nonton 3 kali kayaknya teman-teman, sama baca bukunya. Bukunya seru karena ceritain perjuangannya dia gitu. Ya sekaligus dia suka naik gunung. Nah tapi di situ dia ceritain di film itu ya, katanya waktu kita dream big itu kadang-kadang orang tuh perlu ada satu orang teman-teman yang dia tuh bisa achieve apa? Achieve satu tujuan yang misalkan kayak kita di legacy dulu belum pernah nih ada yang PCC gitu ya. Tiba-tiba ada KOAB, jebret KOAB PCC gitu ya. Dan akhirnya ada PCC lain yang bermunculan teman-teman. Nah itu pun dialamin sama kita. Lagi kita 10 tahun sekarang di Prudential. Nah 4 tahun pertama achievement ada tapi rookie club, Aum Bali gitu ya. Nah tapi belum pernah star club. Nah sampai ada satu momen saya ingat banget Ko Victor itu suka nulis di status atau di WA ya kalau nggak salah. Saya bilang, Dul, Ko Victor nulis PCC gitu ya. Nah dari situ kok gue tuh bilang ke Ivan, Dul kita PCC yuk. Nah dari situ. Nah ternyata teman-teman, oh iya ya udah ada KOAB yang achieve duluan gitu ya. Terus oh iya ya kita pengen ngelakuin sesuatu yang kita belum pernah teman-teman. Gitu. Nah dari situ akhirnya dari kalau saya suka bawain The Prep gitu ya, saya suka cerita di situ. Lagi kondisi yang hari itu tuh list nama habis teman-teman, dan tapi goalnya lu PCC. Jadi, nah di situ yang kita pikir iya ya,
don't be afraid to dream big itu tuh ya waktu kita ngeset yang dream yang benar-benar kita belum pernah sebelumnya dan benar-benar ada call to actionnya, oh ternyata tuh bisa gitu. Akhirnya apapun yang kita lakuin dari telepon, dari ketemu orangnya tuh nyampe gitu ke sana. Gitu teman-teman. Oke, tepuk tangan dong. Next. Nah, ini lanjut ya. Yang dia ini Gurkha Soldier ya. Itu teman-teman tuh seragamnya kayak begitu tuh ya. Nah, dia punya moto. Si Nims bilang, gila ya. Motonya gila gak sih teman-teman? Better to die than to be a coward. Ih, gue sampai merinding, gila banget. Ini motonya gila banget. Gila banget kata gue ya. Dan ternyata itu, waktu dia jadi Gurkha, dia itu 6 tahun kalau nggak salah udah jadi Gurkha, itu benar-benar mendarah daging dalam hidupnya dia. Dia bawa terus teman-teman. Ya karena yang namanya seorang tentara itu ya benar-benar kalau udah lagi perang, ya udah lu nggak bisa apa-apa lagi gitu. Situasinya itu udah berbeda, totally different teman-teman. Gue cuma bisa relate gitu ya dalam kehidupan kita. Untung gitu ya gue bukan tentara gitu ya, nggak harus terjun perang, lu hidup mati gitu ya. Lu nggak boleh ninggalin temen lu gitu ya di peperangan, lu nggak boleh ninggalin gitu, dan lu mesti jadi pemberani. Lu disuruh maju ya lu maju karena peperangan gitu ya. Dan gue relate, oke, mungkin kita juga menghadapi situasi yang sama dalam hidupnya kita sedang berperang ya. Seperti tadi Nims bilang, in the mountains ya, if you give up you die. Nanti saya akan jelasin kenapa. If you give up in the mountains, you will die. Gue cuman berpikir, ngerelate sama situasi yang lagi kita hadapin gitu ya belakangan ini. Iya ya, bersyukur gitu ya kita nggak give up gitu ya. Kayak tadi dia bilangnya, giving up was not in my blood, sir, it's not in my blood. Gila ya, dia ngomong begitu lagi di puncak tinggi gunung tuh, gila banget nih orang seriusan. Teman-teman nonton deh ya. Gue masih merinding gitu ya nonton nih filmnya. Jadi tadi, masa lalu kita itu sedang dipersiapkan supaya kita terlatih. Teman-teman, supaya kita terlatih. Nah, dan teman-teman tahu ya, dulu Nims itu selalu jiwanya kompetitif karena dia itu bukan anak tunggal, dia itu anak ketiga ya kalau nggak salah, atau keempat gue lupa. Dia punya koko-kokonya, punya kakak-kakaknya, dan dia merasa oke, dia paling begajulan, paling berandalan gitu ya dari ketiga koko yang lainnya. Tapi dia selalu hidup bersaing sama orang lain, kompetitif until sampai dia tadi ini nih jadi seorang soldier, dan dia perlu latihan intens banget, dan dia sadar, oh ternyata dalam hidup itu bukan tentang kompetisi dengan orang lain. Dan dia bilang sama diri sendiri, I realize, gue mulai sadar bahwa ternyata dalam hidup itu adalah gue perlu berkompetisi dengan siapa? Diri gue sendiri. To be better than I am yesterday. To be better than I am yesterday. Gila gitu ya. Ternyata ini impact dia jadi menjadi seorang Gurkha soldier gitu ya. Gila banget. Gila banget ya teman-teman ya. So, boleh bilang kiri kanannya, we need to be better than we are yesterday. Oke, next. So, ini makin seru ceritanya teman-teman. Dan dia sebelum masuk ke sini, dia karena saking semangatnya gitu ya, pengen membuktikan dia itu bisa jadi seseorang yang kasih impact luar biasa. Dia pengen masuk ke SBS. Bukan sekolah bisnis teman-teman, bukan ya teman-teman ya. Dia jadi tentara. Kalau teman-teman main Call of Duty, siapa yang gamer nih Call of Duty? Ada yang main nggak? Nah, SBS lu pasti tahu harusnya. Special Boat Service itu tentara elitnya dari Inggris UK. Kalau Gurkha itu masuknya ke militer, tapi kalau SBS tuh langsung gabungnya ke Royal Marine-nya UK. Jadi bener-bener kalau di Indo apalah kayak Kopassus gitu-gitunya ya. Ini elit dari segala elitnya, dan dia sini jadi satu-satunya yang berhasil orang Nepal diterima di SBS. Dia mempersiapkan dirinya karena dia tahu gitu ya, gue mau tuju ini. Dia persiapin mental, fisikalnya gila banget.
Gila banget. Selama 6 bulan dia latihan, lu bangun jam 3, bayang jam 3 pagi dia bangun, dia bawa rakseknya, bawa apa tas ransel gunungnya, dia isi beban 75 pound, mungkin 30 kiloan gitu ya. Dia lari berapa miles gue lupa tiap hari. Pokoknya sampai jam 11 itu pasti dia baru pulang karena sesudah lari dia bakal nge-gym dulu. Gila nih orang apa nggak tipes gitu ya gue mikir ya. Setiap hari gitu ya demi dia tahu tujuannya. Bener. Iya, dia mau bayar harganya. Oke, gue mau jadi SBS. Dan dia tahu SBS tuh nggak gampang, gitu kan? Gue perlu ngelewatin ujian, gue perlu bisa berenang, gue perlu bisa diving, swimming, dan dia lewatin semuanya, dia mau bayar harganya. Nah, di situ yang tadi nyambungnya ke cerita yang tadi waktu dia disuruh sempat ada momen disuruh naik ke puncak Everest dan dia akhirnya dengan waktu yang sangat ketat di waktu dinas ya dia nggak punya waktu akhirnya buat bisa muncak ke 14 peak ini dan akhirnya dia putusin. Nah ini ya kalau orang melakukan dia bilang believe in what you believe ya percayalah dengan apa yang lu percaya. Akhirnya lu kebayang ya dengan background yang tadi, karena di Nepal, anak paling kecil itu biasanya punya culture, dia perlu membiayain keluarganya. Gila nggak? Jadi ayahnya juga dulunya tentara Gurkha, tapi belum lama ini kena serangan jantung, terus akhirnya meninggal, terus ada mamahnya yang lagi sakit-sakitan. Dan dia ngomong, walaupun ini jadi sedikit cekcok awalnya, dia bilang, gue mau keluar. Keluar dari mana ke kakaknya? Dia ngomong, gue mau keluar. Gue nggak mau jadi SBS lagi. Padahal ini gila, ini satu-satunya orang Nepal, lu bayangin diterima gitu ya. Padahal sebentar lagi, ya kalau dia pensiun ya dia bisa dapat uang banyak gitu kan. Enggak lah, gue percaya dengan visi gue believe gitu ya dengan diri gue bisa nih selesaiin 14 peak ini. Wah, ya full time bener. Maksud gue, wih ini Dianggap gila full sama time Mas nih kita. bener. Itu big jump gitu ya dalam hidupnya gitu ya. Because karena kita punya big dream, we need to do big leap of faith gitu. Kita perlu melakukan lompatan yang berani dalam hidup. Nah, jadi dia langsung cari 14 puncak tertinggi ini ya dalam pokoknya teman-teman cari pasti keluarnya sama. Everest, Lhotse, Makalu gitu ya. Dhaulagiri, Kanchenjunga, pokoknya ada 14 puncak itu di Nepal, di China itu terbentang gitu ya teman-temannya. Dan yang tadi dia mau nyelesain berapa lama teman-teman? 7 bulan. Lah bener kata gue ya. Nah di titik ini gue cuman berpikir begini teman-teman. Mungkin gunungnya buat NIMS itu ya real gunung asli yang perlu kita daki. Benar dalam hidup. Tapi begitu gue nge-realize dalam hidup kita, oke, mungkin gunungnya kita bukan gunung yang perlu didaki setinggi itu. Ya bukan gunung asli yang seperti itu. Tapi gunung apa saat ini yang sedang kita hadapin. Ya, karena kalau teman-teman pernah manjat gunung, sini ada yang pernah manjat gunung nggak? Bener-bener summit ya. Felix pernah ya ke gunung apa, Fel? Sulawesi ya, berapa ketinggiannya? 500 meter? Gile lu, itu mah bukit coy. 2000-an kali ya. Mungkin 2000-an ya. Biasanya 2000 berapa meter di atas sea level gitu ya. Nah, gue pun belum pernah ngedaki gunung setinggi itu, teman-teman. 1500 lah ya, oke lah. Tapi maksudnya eh, gunung-gunung yang 14 peak ini itu tingginya lebih dari 8.000 meter. Lu gila nggak? Kan gila ya. 8 kilo menjulang ke atas. Megap-megap, betul. Dia mau selesaiin 7 bulan. Nah tadi, gunung tiap orang berbeda. Dalam hidupnya tiap orang, ya waktu gue pernah soalnya, gue pernah mencoba manjat gunung, begitu ngeliat dari jauh, hah kok kata gue, itu gunungnya yang perlu kita daki. Iya, gue merinding asli teman-teman. Gue kayak ngeliatnya, gila ini besar banget, gue kayak semut gitu ya, gue kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Seriusan, dari jauh begitu, ngeliat gede banget. Ini kalau ke dalam hidup ngeliat masalah ini besar banget. Ini kecil banget gitu ya. Tapi oke lah, gue ditemenin tadi. Dalam tanda kutip, kita nggak, karena si Nims juga tahu, kalau dia mau menyelesaikan 14 puncak gunung tertinggi, dia cannot do it solo, alone. Dia perlu tim. Tim yang benar-benar satu visi, tim yang benar-benar mau berjuang bersama-sama dan percaya sama dia. Ya kan?
Dan dia mau buktiin itu gitu ya. Nah, gue percaya masing-masing dari kita punya gunung yang sedang kita hadapin. Tapi percayalah teman-teman ya, kalau kita mau terus melangkah, ya, terus melangkah apapun itu yang sedang teman-teman hadapin, asal tadi jangan pernah menyerah teman-teman, terus melangkah. Dan begitu kita menoleh ke belakang, gila ya, gue udah setinggi ini men, gitu, gue udah setinggi ini, dikit lagi ini puncak, dikit lagi ini puncak, sampai di camp 1, sampai di camp 2, di camp 3. Jadi kalau teman-teman ke gunung tuh ada pos-posnya lah, gitu ya, sampai di camp 4. Nah, nanti ya di camp 4 ini atau di camp 3 tiap gunung beda-beda, itu yang seru, teman-teman. Jadi dari mendaki gunung, sebenarnya di puncak, oke lah itu bagus, pemandangannya bagus banget, tapi ternyata yang gua realize adalah perjalanannya itu yang jauh lebih seru, teman-teman. Journey-nya itu, teman-teman. Itu yang bener-bener lu kayak menemukan jati diri lu gitu ya. Kalau orang ngomong gitu kan, lu kayak menemukan sesuatu. Kalau buat gua ya mungkin kalau berhasil mendaki 1 sampai summit and then turun lagi gitu ya. Gua berhasil mengalahkan diri gua yang lain. Gua berhasil mengalahkan diri gua lagi yang lain gitu teman-teman. Gila ya perjalanannya ya. Nah, so kalau kita memang punya goal dari awal dalam hidup, so kita perlu siapin, kita perlu planning, kita perlu preparation. Preparation apa sih yang udah kita lakukan kalau kita mau mendaki gunung setinggi itu, teman-teman? Nah teman-teman, jadi hari ini kita jadi kebayang ya teman-teman ya kalau naik gunung itu kayak gimana. Saya juga belum pernah teman-teman, paling di Bandung ya cuman 5 kilo gitu. Nah tapi waktu saya dengerin ini ya teman-teman, nonton si film ini, bagus teman-teman. Jadi tentang 14 gunung tertinggi di dunia, semuanya di atas 8 kilo gitu ya, 8 kilo ke atas gitu ya. Nah saya nggak kebayang gitu ya 8 kilo ke atas. Nah tapi di film itu tuh dia ceritain satu hal bagus yang tadi Ivan bilang jati diri. Saya awalnya bingung. Oh Ivan mau sharingin ini, dulu kita ceritain ini aja film ini. Terus saya jadi ingat iya ya, baru ngeh. Kenapa? Karena waktu kita konseling sama Ko Jeffrey waktu itu ya kok, saya jadi ingat coba buka lagi. Oh iya ada experience of life tuh Ivan tuh tulis di situ. Tulis apa teman-teman? Iya purpose-nya Ivan itu, apa yang dia senang itu, kerinduannya itu waktu dia itu sampai summit attack di atas gitu. Nah gue pikir oh iya ya berarti ya benar-benar ini tuh yang dihidupin dan ya emang benar-benar kadang-kadang satu hal yang kita lakuin dan itu tuh efek ke yang setiap hari kita jalanin gitu. Nah soalnya apa pas waktu Hansan nonton ini ya kebayangnya tuh satu gunung 8 kilo ke atas gitu ya teman-teman ya. Terus kebanyakan yang dia kasih lihat itu di situ semuanya tuh ada salju. Saljunya teh kalau diinjak kayak jeblos, gini sepinggang teman-teman, jeblos, segini lagi. Gila ya gue pikir. Terus yang paling gila lagi apa? Yang paling gila lagi lu udah naik ke atas ya, yang buka jalan dong paling depan set. Terus tiba-tiba dari atas ya longsor. Longsor apa? Salju. Ser. Terus ada orang yang jatuh ke bawah. Nah gue bilang iya ya, duh benar-benar waktu lagi naik gunung, terus tadi pagi dia bilang, duh kalau gue ke Mount Everest boleh gak? Gitu. Karena benar-benar ya di cerita ini kalau teman-teman nanti lihat ya, maksudnya di cerita ini tuh ya benar-benar dilibatin semua keluarganya, istrinya gimana rasanya gitu ya, mengizinkan si suaminya pergi ke 14 gunung dalam 7 bulan. Mamahnya ditinggalin lagi dia, mamahnya sakit gitu, mamahnya sakit dan katanya lagi gunung ke-6 itu mamahnya udah disuruh pulang si Nims dan dia bilang katanya udah nggak lama lagi waktunya. Nah tapi gue lihat oh iya ya, kenapa orang lagi naik gunung tuh bisa nemuin jati diri? Karena dekat dengan kematian teman-teman. Benar gak sih? Betul. Iya, yang gue pikir gila dekat kematian. Kadang-kadang yang Ko Andre kemarin cerita ya di LJC ada the moment gitu ya, di momennya kadang-kadang tuh kalau relate sama kehidupan kita sehari-hari ya,
Sering dengar gak sih orang yang, aduh gue sembuh dari sakit, terus gue punya kehidupan kedua gitu ya. Second chance. Dan lu maksimal di situ gitu. Atau ada satu tiba-tiba yang tadi Ivan bilang pas ngelihat gunung itu tuh kayak gila ada masalah dalam hidup. Dan tiba-tiba apapun yang Kasa mungkin bilang ya kadang mungkin masalahnya remeh-temeh gitu ya. Atau yang gak kita rencanain. Tapi tiba-tiba jadi momen yang benar-benar mengubah kita dalam satu kejadian teman-teman. Dan itu tuh biasanya tiba-tiba kehidupan itu berubah gitu. Nah, oh gue jadi iya ya. Kadang-kadang emang waktu, jadi yang belum menemukan jati diri boleh naik gunung gitu ya. Ya gunung-gunung kehidupan gitu ya. Gunung-gunung kehidupan, betul. Menemukan jati diri karena kenapa? Naik gunung. Gitu ya. Nah, tapi ya itu teman-teman, dari kejadian itu tuh iya ya benar juga ya. Kita tuh emang dalam hidup perlu ambil kesempatan, berikut juga sama resikonya teman-teman. Maksudnya iya ya waktu kita udah dikenalin sama bisnis ini gitu ya, relate sama bisnis ini, iya ya mungkin gitu ya, Tuhan udah kasih kita bisnis ini dengan mungkin accident, mungkin apa gitu ya, tiba-tiba lu jadi apa namanya, insurance advisor di Prudential gitu, pebisnis di asuransi. Benar-benar kejadiannya yang tiba-tiba, yang lu nggak pikirin sebelumnya gitu. Dan ya kita perlu apa namanya, perlu realize gitu, oh iya ya mungkin itu solusi dari masalah-masalahnya kita gitu. Nah ada poinnya atau ketinggalan bentar ya. Nah ada satu poin lagi. Karena dia kan maksudnya si NIMS itu ngelakuin manjat gunung gitu ya, sampai summit attack 14 gunung tertinggi yang dia emang benar-benar dalam hidup itu dia pengen lakuin. Nah mungkin gitu, mungkin teman-teman kita tuh belum nemu tuh sih di momennya, karena apa? Karena kita belum berani teman-teman. Belum berani apa? Ngelakuin satu hal yang benar-benar teman-teman pengen banget gitu. Kadang-kadang kita mundur, enggak sih? Kadang-kadang kita takut karena kenapa? Waktu kita coba buat dream big mungkin barangkali aja ada orang-orang yang kehilangan belief-nya. Kehilangan belief apa? Oh, belief yang terutama ke diri sendiri ya teman-teman ya. Oh iya, nggak bisa lah kayaknya gue mah. Oh iya, nanti aja lah. Jadi di momen itu tuh nggak datang-datang teman-teman. Nah sampai ya itu jangan sampai teman-teman di film ini maksudnya iya ya dia ngomong si NIMS jangan sampai kita itu sampai kita akhirnya dipanggil Tuhan gitu ya nggak ngelakuin apa yang kita pengen teman-teman gitu. Itu sih dari yang gunung. Wow, thank you. Nah, biar lebih kebayang gitu ya teman-temannya. Ini bukan NIMS-nya, tapi ini gua sendiri waktu lagi manjat Gunung Guntur itu gunung paling simpel kok teman-temannya. Cuman waktu summitnya itu yang luar biasa teman-teman. Ada yang itu Felix doang yang udah pernah panjat ya ke Gunung Guntur ya. Itu gunung amatir lah buat gunung amatiran ya. Boleh tolong diputar nggak? Satu waktu lagi manjatnya. Perjalanan manjatnya ya. Gunung Batu pernah sering dulu gua. Gunung Batu. Itu bukan Gunung Batu, itu Gunung Huako itu. Gunung Huako. Ini waktu naik atau lagi? Ini. Man. Teman-teman kebayang ya? Nah, oke, di pause dulu aja, nggak apa-apa. Ya, itu ya teman-teman ya. Nanjak itu begini nih, steep banget nih Glenn.
Mungkin 45 45 atau kayaknya. lebih miring lagi. Karena begitu lu begini, lu pasti jatuh. Kebayang nggak? Begitu lu badan ke belakang sedikit, lu pasti jatuh ke belakang. Sayangnya, sayangnya nggak ada. Sayangnya nggak ada. Kalau ada gitu ya, Sherpa Gojek gitu ya, nggak ada. Sayangnya ya. Bawa tandu aja nggak mungkin. Tapi ini salah satu maksudnya kondisi ya, waktu kita summit, waktu kita sangka itu kita udah bakal sampai atas. Ternyata gue dikerjain sama teman gue nih yang di atasnya teman gue ya. Ini ya bisa dibilang Sherpa gitu ya, teman-temannya bareng-bareng gitu ya, dia yang mandu gitu kan. Tenang Van, itu udah puncak, tuh udah puncak. Ternyata ada yang namanya puncak bayang teman-teman ya. Bener. Akhirnya kita sampai di puncak bayang Van katanya. Buset, ini masih ada lagi? Iya, ini masih ada lagi. Jadi ini kondisinya beberapa gunung ada yang seperti ini. Ada juga yang nggak seperti ini. Maksudnya berpasir. Jadi itu kalau gua ngejejekin tanahnya, itu sampai sini. Ini tuh pasir batu masuk semua nih sampai sini. Dan gue tuh udah hampir menyerah. Gue tuh orangnya yang biasanya nggak gampang menyerah. Gue tuh hampir menyerah seriusan. Kau Willy waktu itu gue bilang, gue menyerah aja gitu ya. Gue mau turun aja lah. Itu bener loh, fight-nya sampai seperti itu, Ray. Jadi gue bener-bener, ini puncak bayang masih jauh, masih ada puncak lagi gitu ya. Aduh gue lupa 1,5 jam gitu ya, kayak begini nih. Sampai atas gitu ya. Dari camp 4 atau camp 3 gue lupa tuh summit lagi gitu kan. Kalau tahu kan summit lagi gitu, berangkatnya subuh-subuh. Nah, Dari bawah sampai atas 1,5 jam. enggak, maksudnya dari camp. Kan kalau kita naik gunung ya, ini base camp. Ada camp pos 1 gitu kan, pos 2. Dari pelawangannya lah, kalau bahasa di Indo tuh pelawangan tuh tempat camping sebelum kita ke summit. Kayaknya dari bawah ke atas mah 7 jam ya. Oh enggak. Gunung Guntur enggak se ekstrim itu kok. Cuman summitnya ini rada PR menurut gue. Gue dikerjain nih bener-bener. Nah, coba kasih lihat yang udah sampai puncak ya. Tapi worth it gitu. Ada 3, videonya ada 3. Boleh lah, kalau Gunung Guntur teman-teman mau coba boleh. Tuh. Nah ini udah di puncak nih, waktu nyari tempat duduk ya, asiknya karena ini kan sebenarnya aktif tapi udah non aktif nih gunungnya, gunung berapi. Jadi ada batu anget gini duduk, ih anget-anget gitu ya di sini. kayak lagi di apa namanya itu sauna gitu kan, anget gitu ya. Nah perjalanannya worth it teman-teman. Waktu kita udah sampai di atas itu worth it banget teman-teman, worth it banget ya. Yang namanya cuman apa jarcok gitu ya, disebat-sebatan gitu enak banget teman-teman. Minum kopi ABC lu bayangin gitu ya. Cuman Ko Willy yang bisa merasakan. Aduh, nikmat banget gitu. Kok naik helikopter kok langsung ke atas. Aduh, seru ya. Tapi jangan lupa teman-teman, ini baru setengah perjalanan ya kan. Harus pulang Turun lagi. Harus pulang lagi. Iya nih gue kasih lihat pas turun. Pas turun udah kayak main ski aja gue jadinya tuh. Beneran. Yang turun satu lagi. Ada 3 video kan. Ini gunung pertama yang pernah gue daki. Jadi gue gak ada experience pengalaman apa-apa. Sebelumnya gak ada. Guntur. Nah, itu kayak begitu. Terjal yang sama. Ya, jadi itu yang perlu kita lewatin teman-teman ya, naik and then turun. Thank you videonya. Nah, message-nya apa adalah teman-teman, maksudnya kita tahu gitu ya, kita perlu tahu kalau kita mau summit, kita sampai benar-benar puncak, perlu ada harga yang dibayar. Ya kan, dan kita perlu planning tadi, preparation. Tahu nggak sepatu gue itu langsung bolong teman-teman, begitu udah beres dari turun karena gue perlu begini terus kan, serek gitu, udah kayak ski itu tuh serek gitu. Gue nggak tahu selama ini gue biasa hiking biasa nggak kayak begini, tenang gitu ya, si teman gue tenang begitu ini buset kok. Ini kok emang bener kayak begini? Enggak sih Van, sebenarnya ini trek turun kita pakai naik. Buset kata gue, trek yang tadi tuh
Trek turun waktu gua pakai Summit dipakai naik. Jadi kalau teman-teman maju 1-2 langkah pasti ada momen-momen turunnya bisa 2-3 langkah seret gitu. Gila nggak teman-teman, kurang ajar nih bener gua gitu ya. Padahal ada jalur lain mungkin di pinggir kiri yang masih banyak rumput-rumput. Cuma dia Biar nggak challenge. dia nggak kasih tahu, kurang ajar bener nih, kurang ajar. Gue asem, bener asem. Trek naik sama trek turun bisa bisa pilih itu. Cuman kita pakai trek yang sama teman-teman. Gila banget ya itu ya. Ya itu bersyukurnya gue bisa berhasil lewatin gitu. Tapi gue percaya gitu ya. Maksudnya until we try, we never know gitu. Bener-bener sampai kita terus mencoba gitu teman-teman ya. Dan nggak perlu juga teman naik gunung kayak begitu berbahaya juga. Gue kasih tahu kalau sekali jatuh lu ngegulutuk gitu teman-teman. Tapi hidup kita pun pasti banyak gunung. Boleh di next slide yang tadi 14 peaks. Berikutnya. Nah, ya NIMS ngasih nama Project Possible ya. Dia punya kasih nama Project Possible. Dengan dia punya tujuan tadi 14 peaks-nya dia pengen daki. Mungkin kalau Legacy bilang gunung-gunungnya itu ya cuma ada di 6 area kehidupannya kita. Tapi sebesar apa dan setinggi apa? Ya kan tiap orang berbeda. Dan kita sebenarnya nggak sendirian. Bersyukurnya kita nggak sendirian. Karena kalau kita mau menyelesaikan gunung-gunung yang banyak dalam hidup kita perlu supporter. Dan Legacy udah punya fondasinya. Kalau kita mau menyelesaikan satu gunung dalam hidup kita, pertarungannya kita punya 3 value, punya leadership. Ya, teman-teman bilang sama-sama leadership. At least pertama kali adalah pimpinlah diri teman-teman sendiri untuk menyelesaikan. Ayo untuk dorong terus, ayo gitu ya. Kalau NIMS bilang dia bahkan perlu nampar dirinya sendiri supaya dia tetap bangun waktu dia daki, karena kalau kebayang nyelesain daki gunung bisa 21 jam dia nggak tidur gitu ya. Kan gila banget gitu kan ya. Dan perlu greatness. Greatness di sini bukannya kemegahan, kemewahan, bukan. Karena dia bilang ini bukan tentang tentang diri saya. Ini tentang menginspirasi human race. Gila nggak lo? Dia ngomong gitu kan, gue saya merinding. It's not about me. It's not about fame or glory. It's about inspire the human race. Gila nggak? But because I want to show to the world that anything is possible. Gila nih orangnya. Greatness-nya dia seperti itu. Greatness di sini jangan sampai orang salah paham gitu ya. Butuh glory, bukan teman-teman. Dan terakhir dia bilang hope is God. Connected to God. Karena di momen-momen itu ya, itu melakukan satu kesalahan kecil dia bilang ya. Ada dua rules, gue lupa yang pertama. Yang kedua dia bilang small things itu really matter waktu dia lagi muncak. Jadi lu nggak fokus aja ya. Lu nggak fokus. Karena kalau naik itu butuh berpegangan sama tali fix line gitu ya. Itu sekalinya lu meleng, dia sempat jatuh, soalnya beberapa kali momen-momen jatuh ngegulitik dan akhirnya dia hampir gagal gitu naik dan turunnya. Jadi benar-benar kita perlu fokus teman-teman. Leadership, greatness, dan kita punya harapan sama Tuhan, connected to God. Dan gue pengen berterima kasih gitu ya untuk Legacy. Kalau mungkin nggak ada Legacy, nggak akan ada kita yang ada ini. Tepuk tangan dong buat supportnya Legacy teman-teman. Kalau tadi Project Possible-nya NIMS ya, 14 Peaks Project Possible-nya Legacy apa kok Andre? 1000 Leaders 2030 teman-teman. Saya percaya nih semua teman-teman ya bisa nih. Karena kita nggak sendirian. Berikutnya. Nah, ini saya mau kasih contoh teman-teman, mau kasih lihat bahwa yang tadi gunung tertinggi itu 8.000 meter bahkan lebih. Everest tuh 8.848 kalau nggak salah tingginya. Kan gila ya. Dan kenapa saya kasih nama tadi ini dead zone? Karena ini yang bakal kita alamin kalau kita mencapai dead zone. Ada salah satunya haze atau HAPE, teman-teman. Haze, teman-teman bisa baca, itu a severe and potentially fatal medical condition in which the brain swells. Ya, bengkak dan fluid, ada keluar cairan, causing confusion, dia jadi linglung, bingung, clumsy, jadi ceroboh, dan stumbling. Jadi dia benar-benar ngerasa dia kayak lose control sama dirinya sendiri. Gila nggak? Itu 8.000 karena orang ini bilang sini kalau lu udah capai titik 8.000,
itu kalau lu menghirup sekarang, teman-teman coba hirup nih. Tarik nafas. Cuman sepertiganya. Begitu mereka capai di titik 8.000, itu cuman sepertiga oksigen yang teman-teman bisa hirup. Ya kan gila kan? Gila banget, ini gila banget. Dan a building fluid in the lungs. Itu bahaya banget, bisa bikin sampai life threatening sampai mati. Jadi ya tadi, kalau kita, ya message-nya adalah gue langsung realize begini. Oke. Ini NIMS orang gila. Kenapa gue bisa bilang orang gila? Dia bakal melewatin 14 momen dead zone. Dan dia udah tahu. Dia tahu nggak kalau udah di titik 8.000 bisa aja ngelewatin kayak begini kan? Dia udah tahu. Tapi dia tetap, oke, gue mau set 14 dan gue bakal lewatin ini dead zone-nya. Dia udah tahu loh, dia bakal ngelewatin kayak begini. Dan yang dia lakukan adalah persiapan, terlatih, persiapan, terlatih. Jadi dia melatih dirinya untuk terbiasa. Karena itu ada bahasanya ya, acclimatization rotation. Jadi kalau orang biasa, ini bukan grupnya si Project Possible, ya, pendaki-pendaki lain, mountaineer yang lain, itu mereka perlu waktu 2-3 minggu buat dia rotasi dari base camp 1, camp 2 turun lagi 2 minggu, 3 minggu supaya apa? Supaya terbiasa dalam dead zone. Supaya dia udah nggak merasa pusing, nggak merasa headache, nggak merasa nausea kayak flu gitu ya. Dia perlu terbiasa berada di situasi dead zone. Gue langsung bilang, ini orang-orang mountaineer gila apa-apa gitu ya. Terbiasa berada di situasi dead zone. Begitu gue sadar, iya. Mungkin sometimes kita nggak terbiasa. Dalam hidupnya kita itu, saat kita menghadapi dead zone, ya kita langsung kena haze, kena hype, kita halusinasi, kita nggak bisa ini, ya kan, kita fear malah terus yang melawan kita, karena dia pernah ada situasi momennya, dia lagi mau turun gitu ya, karena dia punya prinsip, nggak apa-apa orang lain begitu di titik 8.000 mereka mau tunjukin pakai style, nggak pakai oksigen mask tabung yang kecil tuh nggak. Tapi kalau grupnya mereka, karena dia dulu seorang tentara, dia bilang, gua bakal tetap pakai oksigen mask dan gua bakal tetap bawa. Kenapa? Karena gua nggak mau ninggalin orang yang sedang kesusahan di gunung. Dan timnya mereka selalu mereka tolongin. Gila sih. Dia pernah ada satu momen ya, dia udah turun ke base camp, tiba-tiba ada laporan dari radio, NIMS, tolong ini gini-gini, ada pendaki lain nih, tim lain ketinggalan di sana gini-gini. Oke, dia panggil, si NIMS kan jadi leader, dia panggil timnya, oke, kita berangkat. Ini salah satu gunung terbahaya di dunia. Dia udah berhasil turun aman, naik lagi, pakai helikopter, ditantumin satu-satu yang ini naik buat nolongin tuh orang, turun lagi ke ketinggian 6.000, 7.000-an, turun lagi ke base camp buat nolongin tuh orang. Kan gila gitu kan. Tapi menurut gue ini gila lah. Maksudnya kalau kita bisa gitu ya terbiasa, kalau waktu kita menghadapi situasi dead zone-nya dalam hidup kita, ya kita akan bisa ngelewatin teman-teman. Ya, yang perlu dilakukan adalah terbiasa. Tetap stay in control. Ya, itu yang perlu kita lakukan teman-teman. Membiasakan diri terbiasa. Karena salah satu faktor yang paling penting dalam kesuksesan seseorang, yaitu adalah dia sadar, self-awareness. Dia sadar tentang dirinya. Kemampuan yang perlu kita miliki sebagai seorang leader juga adalah mendefinisikan realita. Ya kan? Ya, betul. Dan menurut gua yang nggak jauh kalah pentingnya selain seseorang itu bisa sukses karena dia punya kemauan, karena dia punya kemampuan adalah saat dia punya kemauan dan punya kemampuan juga waktu dia di titik terbawah, waktu dia lagi menghadapi dead zone, dia bisa bangkit lagi. Itu jauh lebih penting teman-teman. Tepuk tangan dong teman-teman. Ya, untuk sukses, oke, bisa gitu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi sekali once seseorang mengalami kejatuhan, masuk dead zone, apakah dia masih bisa bangkit lagi gitu? Itu jauh lebih penting teman-teman. Jauh lebih penting. Sama seperti dia. Waktu si NIMS menghadapi haze, itu dia udah halusinasi ya. Jalan, gelap gitu ya. Terus dia ngelihat itu ada apa, karena kayak Yeti katanya dia bilang ya. Benar.
ini berbulu gitu ya. Taunya orang lain, pendaki juga, sama-sama kesasar. Hei Cina, help me Cina. Lu kenapa lu Cina? Oh iya Cina, ayo kita turun sama-sama. Cina tabung oksigen udah habis karena dia nolongin orang gitu kan sama-sama. Akhirnya orang itu sempat nggak selamat juga. Ada beberapa yang dia tolong tapi dia nggak selamat karena dia punya prinsip tadi, leave no man behind. Gila ya. Bersyukurnya tadi kau bilang, makanya kita nggak perlu mengalami dead zone gunung yang seperti itu, teman-teman. Lu namanya. Nah di dead zone ini, Mas mau sharing apa yang benar-benar relate sama kondisi kita sehari-hari ya teman-teman ya. Maksudnya yang tadi ada satu kalimat yang tadi waktu kita kehilangan belief, mungkin kita bisa kehilangan dream big-nya kita teman-teman. Nah di bisnis ini teman-teman, kita semua udah tahu ya teman-teman ya, maksudnya 3 belief yang perlu benar-benar kita hidupin itu, ada yang tahu teman-teman 3 belief-nya? Belief ke siapa aja teman-teman? Ya, belief ke siapa tadi Was? Ke God ya. Nah, ada kita belief ke diri sendiri, kita belief ke leader kita belief ke Tuhan, benar. Nah, teman-teman, ini maksudnya ini sharing apa yang Hasan pernah lewatin gitu ya. Maksudnya yang Ivan tadi bilang benar, dead zone itu waktu kita udah nyampe di 8.000 meter, terus kita ngalamin dead zone tadi teman-teman. Nah, mungkin teman-teman, waktu dalam perjalanan, kita ke dream big-nya kita gitu ya. Kita pengen satu hal yang besar di depan. Nah, tapi teman-teman siap nggak ngelewatin si dead zone ini? Gitu. Nah yang Ivan tadi bilang, dia udah tahu si NIMS bakal ke sana dan ada lewatin dead zone. Dan nggak mungkin waktu kita maju ke sana semuanya mulus gitu ya teman-teman ya. Nah mungkin aja teman-teman di tengah-tengah itu ada dead zone-nya kita masing-masing. Gitu. Kenapa? Saya pribadi ya pernah mengalami teman-teman. Dead zone apa yang paling mengerikan kalau kata saya? Kehilangan belief sama diri sendiri teman-teman. Nah jadi gimana cara kita keluar dari situ gitu teman-teman ya. Nah itu kan yang lebih penting ya teman-teman ya. Maksudnya waktu kita kehilangan belief, ada satu momen gitu ya, saya diem sendiri terus mikir, iya ya, yang tadinya kita tuh udah tahu, lagi awal pertama kali join di sini kita tuh perlu punya mimpi yang besar. Tapi di dalam perjalanan, waktu kita kehilangan belief atau kita lagi di dead zone ini nih, saya sempat mikir satu hal teman-teman. Iya ya, waktu saya mulai nggak berani nih, waktu mungkin ada ketakutan-ketakutannya teman-teman ya. Nah di situ saya mikir dan nangisnya gitu ya teman-teman. Maksudnya saya mikir, gila ya, kalau gua tetap begini berarti gua tuh orang yang paling egois teman-teman. Kenapa? Karena mungkin gua hari ini ya udah hidup kayak gini aja, atau gue kayaknya belum bisa ngatasin ini. Tapi waktu kita bilang iya ya, gue lihat lagi, mungkin impiannya orang-orang yang kita sayang, yang teman-teman sayang gitu ya. Misalkan gue lihat Ivan, iya ya, dreamnya orang yang kita sayang itu belum beres teman-teman sampai sini. Dreamnya orang tuanya teman-teman yang mungkin lagi pertama kali ke bisnis ini, itu salah satunya. Terus anak teman-teman, iya ya ternyata kalau gue berhenti sampai di situ, berarti gue nggak bisa jadi role model buat Obi. Nah di situ gue sadar, iya ya, ketakutan kita, belief kita yang hilang, itu ya bisa terlewatin teman-teman dengan teman-teman declare, teman-teman teman-teman menerima, teman-teman declare. Waktu itu gue langsung bilang ke Ivan, minggu depan kayaknya kita harus siapin waktu ngobrol, declare apa yang gue pikirin tentang diri gue sendiri. Nah di momen itu memang
yang tadi teman-teman, perlu ada call to action-nya. Jadi gua hari ini ngajak teman-teman mungkin yang lagi mau dapetin CD momennya tadi, ada satu hal yang langsung berubah gitu dalam hidupnya teman-teman. Nah teman-teman accept, declare, dan teman-teman putusin. Gitu. Tapi yang tadi ya teman-teman ya, maksudnya yang si NIMS bilang katanya dia udah sampai ke bawah terus dia nyelamatin lagi ke atas teman-teman. Kan itu kan gila ya benar-benar teman-teman ya. Terus bukan timnya dia sendiri ya teman-teman. Masalahnya tim Project Possible di luarnya gitu. Nah gue tuh pikir iya ya teman-teman perlu bersyukur ada di Legacy teman-teman. Yaitu relate, itu tuh relate pisan sama kejadian kita, benar gak sih di Legacy? Pertama kali saya mau thank you sama leader kita, Jingjing sama Ko Willy gitu ya. Boleh tepuk tangan teman-teman. Di dalam perjalanan gitu ya, dari saya pertama bilang, oh gue gak believe kayak gitu. Bukan maksudnya ya mereka selalu ada teman-teman. Ngiringin kita gitu ya. Terus ada juga banyak orang teman-teman di sini, ada Pak Andre sama Cioke gitu ya, yang waktu saya hadir gitu ke sini, cuma satu pertanyaan kayaknya ya, biasa ya mungkin Pak Andre udah terbiasa dengan pertanyaan, begitu hadir udah lama gitu nggak ketemu teman-teman gitu ya kan waktu itu juga di online, cuma satu kalimat yang teman-teman sebenarnya, oh iya ya kita tuh rasa oh orang-orang di Legacy itu care. Cuma satu kalimat, lupa mungkin ya Ko Andre. Nah, Ko Andre cuma nanya kayak gini teman-teman. Waktu saya masuk, terus Ko Andre cuma bilang, wah Hansan hari ini ke Legacy. Ceritain dong, kenapa hari ini bisa ke Legacy? Nah, cuma satu pertanyaan kayak gitu teman-teman. Dan bersyukur gitu ya, yang kemarin kita sama-sama bilang, iya ya, waktu kita dapat coaching gitu ya, saya dibantu teman-teman sama Cioke gitu ya, dibantu apa buat coaching mungkin ada ya berapa kali ya kok, 5-6 kali di Zoom, buat ya saya cerita, sharing, apa yang saya pikirin gitu teman-teman, apa yang masih ada di hatinya Hansan gitu. Nah sampai akhirnya itu ada Kasam juga teman-teman, Kasam yang bantuin, benar-benar bantuin buat iya ya ternyata kadang-kadang waktu kita punya masalah masalahnya buat kita kelihatannya gede banget kan kayak gunung itu teman-teman. Jadi kayak gede yang kadang-kadang kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal banyak jalan keluar teman-teman. Tapi kadang-kadang kita yang Ivan bilang ini mungkin ya udah linglung teman-teman. Jadi di dalam masalah linglung, nggak ada yang bantu yang keluarin dari situ teman-teman. Nah tapi ya puji Tuhan itu. Jadi awal-awal tiap saya kesini gitu dengerin sharing of Victor, nangis, dengerin siapa nangis ya terus. Nah tapi sekarang lebih, walaupun sekarang nangis itu, tapi masih lebih kuat dari sebelumnya teman-teman. Kenapa? Karena ada teman-teman semua yang ada di sini. Gitu. Boleh dong tepuk tangan buat kalian. Ya dalam prosesnya banyak ya yang bantuin saya ya. Ada Ko Arya juga gitu ya, yang dengerin ceritanya kita gitu ya. Ada, saya ingat Koko Philip juga ya, Koko Philip di tengah itu pernah telepon terus ya hanya sekedar tanyain kabar gitu. Dan satu lagi teman-teman, ini hebat banget ya saya mau ceritain Koko Philip kemarin. Kita tuh kemarin lagi ngejar MDRT Makau ya teman-teman ya. Terus karena lagi sekarang 50-50 jualan sama bantuin partner, kita kira cukuplah buat Makau kayaknya ya. Terus kita ketemu orang buat rekrut. Udah gitu pas dilihat Irin bilang 179, 195, wah turun suara kita. 200 itu kan teman-teman kalau dapat MDRT Makau ya. Terus akhirnya 1 minggu sebelumnya kita ayo repricing yang tahunan. Sortir dulu ini. Udah dapat begitu udah submit 15 kayaknya lumayan cukup nggak deg-degan lah. Ya udah taunya katanya nggak dimasuk, nggak dihitung. Aduh kata kita gimana nggak dihitung.
Gara-garanya masuknya kenapa ini dimintanya top up doang, nggak nambah framing, nggak dapat komisi, nggak dapat API. Ya udah oke. Tiba-tiba 1 hari sebelumnya 195 ya rankingnya. Ya 196, 195. Terus saya bilang, gila ini gimana? Terus akhirnya kita lagi di Jakarta gitu ya kemarin, hari terakhir. Dari hope is God gitu. Oh iya. Tapi nggak mungkin dong kalau kita nggak nambah, pasti hilang ini udah gitu. Akhirnya ya udah, Ivan ingat itu kan ada satu yang belum di follow up, tapi Kemarin cicinya nggak baru ngalamin duka gitu ya, nggak enak kita nelponnya baru meninggal gitu cicinya. Terus kita mau jadi nggak perwarisannya gitu. Jakarta tuh di Jakarta, gue inget banget di Jakarta Koriko. Jadi sekarang lagi hektiknya pindahin bawa Tobi, soalnya kita bawa Tobi juga. kesana, sini capek banget ya kata kita. Udah gitu akhirnya pas ditelepon, terus dia ingat, iya ya Ci hari ini tanggal 31, udah aja yang perwarisannya dibuka. Wow kata kita akhirnya cepat-cepat. Terus nggak sampai di situ teman-teman, pas lagi di situ kan jadinya virtual. Bentar ya Ge, gue boker dulu. Aduh kata gue jam 2 siang ini ya masih mau boker dulu. Si suaminya yang dikasingin. Foto video call kan. Aduh kata gue gimana ini. Takut salah. Akhirnya jam 5 tuh gue inget banget ya kalau Philip telepon. San gimana? Jadi udah closing belum? Oh ada yang mau closing tapi virtual, dianya belum bisa video call. Tahu nggak jawaban kok Philip apa? Iya bener banget loh. San kasih tahu gue aja tuh, gue yang kesana gue tanda tanganin katanya. Luar biasa gitu ya. Boleh dong tepuk tangan buat kok Philip. Gak usah kok, gak usah. Ini abis boker juga dia video call kata gue. Udah teman-teman, jadi di situ Ko Philip di Bandung, kita di Jakarta. Jadi nasabah itu di Bandung. Kata Ko Philip, udah San gue aja yang kesana tuh, gue tanda tanganin katanya gitu. Gila kata gue. Udah aja ya, karena udah gitu akhirnya issue teman-teman di jam 8 malam sama apa aja, tapi nggak tahu, belum tahu dapat atau enggak. Top 20 kan. 200. Top 200. Jadi ya di situ maksudnya ya itu semakin lama semakin happy gitu di legacy itu. Ya karena itu teman-teman banyak hal yang kita dapetin di luar dari materi gitu. Jadi bersyukur gitu, teman-teman boleh tambah bersyukur pulang dari sini buat teman-teman itu ada join di bisnis ini gitu ya, dan semuanya nggak ada yang kebetulan teman-teman, ada maksudnya mungkin ya, kita semua bisa fokusin apa yang kita inginin ke depannya ya lewat bisnis ini teman-teman gitu. Yes. Oh iya, sorry. Bukan touchscreen. Oke, di next. Oke, so ini beberapa slide terakhir. Di next. Nah, gue cuma pengen ngajak tadi sama teman-teman. Bukan mau motivasi, bukan menginspirasi. Bahwa kita perlu seperti ini, teman-teman. Saya pengen menanam benih perjuangan tadi. Quitting wasn't in my blood, teman-teman ya. Bahkan kalau perlu, jadikan failure itu is a way of not quitting. Because kalau kita nggak selesaikan gitu ya, kita quit, kita nggak akan dapat pelajaran apa-apa teman-teman. Tapi apapun itu, selesaikan teman-teman ya, selesaikan sampai finish. Even itu gagal, tapi kita nggak menyerah teman-teman ya. If there is an opportunity, just one opportunity to prove to the world that anything was possible. If an individual dedicated their heart and their mind to a plan, teman-teman, gue percaya maka kita akan bisa menyelesaikan teman-teman ya, apapun hasilnya teman-teman ya. Even in a near death crisis, I was on a ship waiting to be paddled by the shepherd. Gue bukan sebuah domba yang kita cuma menunggu gitu ya. Kita adalah seorang singa, lion, ya kan? Kita mau berjuang, kita mau berjalan, kita mau mengaum bersama teman-teman ya. Gue mau bilang teman-teman, jangan mau kalah sama mood ya. Gak mau didikte sama mood. Ya karena apa? Kita butuh disiplin. Karena disiplin itu adalah alat untuk membantai moodnya kita. Teman-teman, disiplin itu bukannya jadi mengekang, tapi sebaliknya justru membebaskan. Ya, karena kedisiplinan lu itu
ya, membuat kita jadi terbiasa. Disiplin itu adalah pertarungan. Pertarungan sekali lagi antara melakukan apa yang lu mau dan apa yang seharusnya lu lakukan. So, teman-teman boleh di next lagi. Itu slide terakhir ya. Dan akhirnya NIMS completed Project Possible. Bukan 7 bulan, tapi 6 months and 6 days. And he broke 6 mountaineering world records, teman-teman. Gila gak? Gue masih merinding loh. Gue jujur sampai ini masih merinding. Akhirnya dia selesaikan. Because he believe in what he believe. Karena dia benar-benar percaya apa yang dia percayai. Next. Mau nambahin satu dulu ini. Jadi yang itu ya teman-teman ya, di film ini tuh dia bilang kan, semua yang ikut di timnya dia itu dia jadi ada, oke Mike. Jadi ada kayak di tengah-tengahnya ada yang bilang kayak kasih komen, oh dia tuh gila, dia tuh nggak bisa kayak gini-gini, kayak misalkan ngehadapin itu tuh kayaknya ada pakar yang buat dia naik gunung, terus dia bilang katanya mustahil dan segala macam gitu ya. Tapi si siapa namanya si partnernya semua gitu ya, kalau kita di sini mungkin partnernya semua yang naik gunung bareng dia, timnya itu ya, dia tuh ada satu yang dia ngomong, kata dia, gue tahu sih dia bisa naik ke gunung itu 14 ini karena apa? Karena dia tuh yakin teman-teman. Karena dia yakin benar-benar, gue yakin gue pasti bisa kata dia. Walaupun di tengah jalan dia ada kehilangan ini juga yang tadi dead zone ya. Nah cuman ya di bisnis ini gitu teman-teman ya, sebenarnya si NIMS itu diizinin sama siapa? Mamahnya waktu itu udah mau meninggal tuh di situ. Dia di 6 gunung pertama. Terus dia bilang, lu harus selesain katanya. Dia tuh bingung di situ mau lanjutin atau enggak. Akhirnya dia bilang katanya, mamahnya bilang, lu harus selesain buat dia katanya, buat mamahnya. Nah teman-teman sebenarnya teman-teman itu cukup perlu satu orang aja yang percaya sama teman-teman. Yes. Ada satu orang aja yang percaya sama teman-teman. Kalau teman-teman bisa, teman-teman yakin, nah itu bisa kayak si NIMS teman-teman. Itu jadi tenaganya teman-teman gitu. Yes. Ya kalau di sini mungkin satu udah pasti ada ya leadernya teman-teman juga yakin sama teman-teman gitu. Ya minimal satu. Leadernya teman-teman just one juga ada tuh. Yakin kalau lu tuh bisa. Yes. Next. Hasilnya mencengangkan ya. Sherpa. Oke. So, ini slide terakhirnya teman-teman. You have to ask yourself. Ya, next. Do you really want this from your heart? And next. Is it for the self-glory? Or is it for something bigger? Next. If you can only inspire 1 or 2 people in a good way, then you can inspire the world. Begitu juga dengan kita, sharing hari ini hanya just 1 or 2 people yang duduk di sini, yang online juga, hadir online, mungkin bisa benar-benar terinspirasi. Gua udah senang banget, kita udah senang banget ya teman-teman. Itu aja teman-teman dari kita, selamat pagi.